Selamat datang Bapak Agung Lidartawan. Selamat datang, terima kasih sudah diundang, saya udah diselamatin datang. Saya yang Ya, berterima kasih Bapak ya, sudah berkenan hadir dalam podcast kami di KPU Kabupaten Badung. Apa kabar Bapak? baik dan harus sehat. Astungkare selalu sehat Bapaknya di tengah kesibukan yang tahapan pilkada sudah padat sekali Pak ya. Ya, Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbincang bersama kami sama-sama. Pak ya. Jadi begini Pak, kita sudah melalui pemilu tahun 2024 Astungkare dengan aman dan juga lancar Pak Nge. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada tahun 2024 Pak. Nah mungkin di antara penonton podcast Polusi ini masih bingung apa sih perbedaan antara pemilu dan pemilihan Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik, terima kasih. Emang kita udah sukses, luar biasa ya. Sepanjang sejarah kepemiluan di Provinsi Bali ini, hanya pada saat kita sekarang ini di tahun 2024 itu target yang notabene kita tancapkan itu semuanya dapat terlaksana. Salah satunya adalah partisipasi pemilih sudah luar biasa, apalagi di Badung yang saya pastikan itu juga sudah cukup tinggi ya. Dan di Bali 83% sudah lewati kita untuk pemilu kemarin dan juga tidak ada ke MK. Ini satu hal yang luar biasa. Hanya satu-satunya provinsi di seluruh Indonesia, hanya Provinsi Bali yang total seluruhnya kabupaten kota dan provinsinya nggak ada sengketa di MK. Ini luar biasa dan ini sejarah buat kita. Nah kemudian karena saya ditanya tentang apa perbedaannya, jelas yang dipilih juga berbeda, yang jelas ya. Kalau yang namanya pemilu kemarin itu adalah memilih legislator lebih banyak plus presiden, karena dijadikan satu ya dengan presiden. Kalau dulu terpisah ya, maka itu untuk pemilihan yang kita sebut dengan pilkada nanti ini, kita di Bali ini dan di seluruh Indonesia ini satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah pilkada itu serentak di seluruh Indonesia. Sekali pilkada. Kalau kemarin dibagi beberapa kali serentak, tapi keserentakannya tidak sama semua. Pilgub berbeda dengan pilkada kabupatennya ya. Dan di Badung utamanya ini baru pertama kali. Ya, pertama kali dalam sejarah bahwa Badung itu akan dapat surat suara dua nanti. Ya. Memilih gubernur dan wakil gubernur dan memilih bupati dan wakil bupati Badung. Jadi ini yang berbeda ya. Maka itu karena sekarang ini kita akan memilih dua pemimpin kita di Bali ya, maka saya berharap dan saya pastikan masyarakat Badung akan berduyun-duyun untuk bisa menyalurkan aspirasinya di tanggal 27 November 2024 ini. Iya, betul sekali. Berarti kita di Provinsi Bali satu-satunya provinsi yang tidak ada sengketa di Ya, MK, Pak ya. betul. Luar biasa prestasi yang sangat bagus, Pak ya. Ya, ini semua karena kita semua masyarakat Badung utamanya masyarakat di Bali yang sudah mulai paham terhadap demokrasi itu adalah sebuah hajatan yang harus kita lakukan secara damai ya. Namanya pesta ya, ya kita harus senang-senang, jangan malah pesta kemudian ada kebakaran dan lain sebagainya. Nggak pesta ya itu. Jadi kita dan yakin kita semua turut berkontribusi terhadap KPU. Tidak akan ada artinya apa-apa tanpa supporting oleh seluruh stakeholder kepemiluan, termasuk teman-teman yang merupakan tokoh ya, karena ini sebenarnya menjadi panutan ya. Bahkan di Buleleng kemarin itu dengan dua orang dengan nilai perolehan suara yang sama itu nggak ada ke MK. Iya. Karena mereka sudah yakin bahwa itu memang terjadi begitu. Tidak ada rekayasa dan lain sebagainya ya. Ya bersyukur kita, dan sekali lagi kesuksesan pemilu kemarin harus menjadi semangat kita untuk lebih sukses lagi di pilkada ini. Iya, nah itulah poinnya, kita harus bersemangat kembali untuk menghadapi pilkada tahun 2024. Tentunya suksesnya pemilu itu kan melalui tahapan-tahapan, kemudian persiapan yang sangat optimal Pak ya. Nah bagaimana dengan persiapan untuk di pilkada tahun 2024 Pak? Ya, Sudah sejauh mana? jadi saya memang orang yang selalu melakukan planning lebih awal ya. Jadi 1 tahun sebelum proses pilkada dari 2022 itu saya sudah rancang dengan teman-teman di provinsi untuk merancang bagaimana proses anggaran itu bisa dilakukan bersama pemerintah daerah seluruh kabupaten kota sebalik. Dan hanya di provinsi Bali juga
seluruh NPHD itu ditandatangani bersama-sama di provinsi. Nggak ada di masing-masing kabupaten, kota. Dan itu terpantau betul oleh Pak Sekda Provinsi beserta Pak Gubernur dengan Bupati dan Sekda Kabupaten Kota. Sehingga kita bisa melakukan penandatanganan NPHD di 9 kabupaten kota secara komplit. Ya. Dan tidak ada permasalahan dengan anggaran. Termasuk Badung satu-satunya pemerintah kabupaten kota yang memberikan 100% di awal. Yang lain cuma selalu mengikuti aturan Permendagri 40 dan 60%. Hanya Badung yang 2023 sudah clear. Itu berarti bahwa dukungan anggaran untuk pilkada itu sudah selesai di awal ya. Dan tentu karena ini pilkadanya berbarengan, maka ada sharing anggaran. Dan itu sudah dibahas di awal. Dan kita mungkin SK sharing anggaran gubernur itu pertama kali itu di Jawa Timur. Mestinya kita pertama, tapi Jawa Timur yang duluan karena kita masih konsolidasi. Dan syukurlah kita sudah tahapan itu sudah selesai. Kita siapkan, kemudian setelah itu tahapan selanjutnya semua sudah dilakukan dengan baik. Kemarin launching di tahapan di beberapa tempat sudah jalan, dan pendaftaran untuk peserta pemilu dari jalur independen atau perseorangan sudah jalan. Hanya Karangasem yang punya, dan kemarin sudah di berita acarakan bahwa mereka sudah memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual. Jadi itu untuk calon perseorangan, dan di kabupaten lain nggak ada, termasuk di provinsi juga nggak ada. Nah, tahapan berikutnya sekarang ini adalah bagaimana kita menyiapkan pemilihnya. Ya, menyiapkan pemilih tentu kita awali dengan sinkronisasi data di KPU RI, kemudian diturunkan ke KPU kabupaten kota, yaitu pemilu terakhir plus DP4 yang diperoleh dari Kemendagri. Setelah itu kita turunkan, sudah menjadi dalam bentuk TPS nantinya yang jumlah maksimalnya adalah 600 orang, karena walau pileg pilpres kemarin cuma 300, sekarang udah jadi 600. Regrouping ini dilakukan oleh KPU kabupaten kota, dan kita juga harus mencari ad hoc untuk bagaimana memutakhirkan data pemilih ini. Dan saatnya sebentar lagi tanggal 24 kita akan lantik PPDP atau Pantarlih ya istilahnya sekarang. Panitia pendaftaran pemilih yang akan melakukan coklit terhadap data-data yang sudah diberikan. Nah, itu bersinergi dengan kita lakukan sosialisasi, termasuk podcast ini adalah bagian dari kita melakukan sosialisasi. Itu yang tahapan yang ada sekarang di Provinsi Bali. Baik. Bapak, kalau dari banyaknya tahapan Pilkada tahun 2024, mulai dari tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai nanti penetapan, sebenarnya ada nggak sih satu tahap yang paling urgent gitu Pak, sehingga kita harus sama-sama memberikan antisipasi bersama seperti itu Pak? Pemilu itu semua tahapannya urgent, dan semua punya critical control point. Jadi kita harus bisa dikontrol. Kalau misalnya tahapan launching pilkada apa yang dikontrol, itu harus ada. Dan setiap tahapan itu kita harus kontrol. Jadi tidak ada yang ini yang paling ini, semuanya ya. Kalau misalnya saja pencalonannya nggak bagus, gimana mau tahapan berikutnya bagus? Ya. Kalau sosialisasinya bagus, bagaimana kita mau masyarakat ikut? Bisa jadi tidak ada yang daftar kalau nggak ada yang sosialisasi. Nah, ini semuanya kita atur, kita adjust dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita punyai dalam membentuk tahapan. Jadi semuanya urgent, dan kita betul melakukan mengontrol poin-poin kritis di setiap tahapan. Itu harus dikontrol kalau mau pemilu itu berjalan lancar. Oke, baik Pak. Kalau secara ini Pak, kalau kita berkaca dari pemilu tahun 2024 kemarin, jadi ada nggak sih hal-hal yang perlu kita antisipasi untuk suksesnya Pilkada tahun 2024 Pak? Ya, ada beberapa hal yang saya sudah petakan ya. Kemarin itu pemilu dibilang penuh kecurangan, kan? Kita nggak punya ide di awal ya. Saya melakukannya itu dengan malam hari saya gelisah betul karena saya baca statistik daripada medsos itu bahwa pemilu curang itu luar biasa tingginya. Pagi-pagi saya bangun di Singaraja ini menuju ke PPK Sukesade, saya berpikir apa yang saya harus lakukan untuk hal ini.
Di sana saya akhirnya memutuskan dalam perdebatan batin saya muncul ide untuk membuat eh, testimoni di masing-masing kecamatan terhadap Oke. apa yang terjadi. Akhirnya saya suruh seluruh kabupaten, seluruh kecamatan di Provinsi Bali 57 ini wajib membuat video pendek yang kira 2 sampai 3 menit dalam rangka menjelaskan, membuat testimoni daripada saksi-saksi yang ada. Apakah ada 2 pertanyaan. Apakah rekap berjalan sesuai dengan aturan? Ya. Yang kedua, apakah ada kecurangan di sana? Oke. 57 PPK itu yang dibuat video pendek itu 57 menyatakan bahwa tidak satu pun ada yang namanya kecurangan, apalagi tidak berjalan dengan aturan main. Ya. Jadi mereka malah ada beberapa yang menyatakan inilah pemilu yang paling fair sekarang. Kenapa? Karena yang dibuka itu planonya. Kami tidak lagi dibohongi kayak kemarin. Bisa saja salinannya itu dibuat macam-macam. Ini planonya. Nggak mungkin kita nyetak plano lebih dari Iya. satu. Nah, itu muncul. Nah, akhirnya begitu selesai satu video yang saya dapat dari kecamatan apa gitu, saya kirim ke Pak Ketua KPU RI. Langsung beliau bilang, wah bagus ini. Mas, tolong bisa diinikan. Akhirnya beliau langsung memerintahkan seluruh kecamatan di seluruh Indonesia membuat video ini. Ya, jadi itu ide murni dari saya dari Bali yang kemudian menjadi viral. Ya. Malamnya itu saya lihat lagi statistik. Itu sudah pemilu itu damai, aman, itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang menyebut ini. Nah, itu hal-hal yang nanti pada saat pilkada ini saya perintahkan PPS, setiap TPS nanti harus ada testimoni video pendek yang akan dilakukan oleh PPS, karena PPS kan keliling-keliling aja nih, ya. Pada saat penutupan dia tanya, ada 2 pertanyaan lagi. Pertama, apakah pemungutan dan penghitungan suara sudah dilakukan dengan sesuai dengan mekanisme yang ada? Yang kedua, apakah ditemukan kecurangan? Kita minta seluruh saksi. Ada 2 misalnya kandidat, kita minta. Sebagai pertanggungjawaban kita, jangan nanti isu-isu yang mengadu domba masyarakat. Padahal kita nyantai-nyantai aja di sini. Mungkin Jakarta atau di tempat lain rusuh nanti karena ini pilkada serentak. Iya. Dia bisa mempengaruhi kita. Betul. Nah, kita nggak mau itu. Kita nggak mau. Kita antisipasi. Dan berikutnya juga banyak sisa-sisa kemarin yang semestinya memang sudah harus kita tinggalkan. Salah satunya adalah baliho. Ini lebih banyak mudorotnya dari manfaatnya kalau teman-teman muslim bilang begitu ya. Lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Ya. Saya sudah tanya hampir semua tempat saya melakukan launching kemarin, saya tanya kepada masyarakat. Saya tanya, apakah Anda masih senang dikasih baliho? Hampir 100% masyarakat bilang tidak suka. Tidak suka. Ya, Oke. apalagi sampahnya itu sampai sekarang masih ada di Pol PP. Mau digimanain? Maka itu saya menyarankan kepada para politisi untuk berusaha, sudahlah enggak usah baliho. Pakai media sosial, pakai videotron, pakai hal-hal yang sudah ke digital. Karena masyarakat itu udah nggak lihat baliho, nggak sempat. Orang jalan di jalan aja kecepatan yang tinggi, kalau noleh sedikit sudah tabrakan nanti. Betul. Ya. Dan tidak ada isinya. Ya. Coba saja ditanya ke teman-teman anak-anak muda itu, justru dia nanya ke saya, Pak Ketua, gimana caranya saya bisa memilih pemimpin yang baik hanya dikasih yang begini di pinggir jalan? Apa maksudnya? Apa idenya? Apa gagasannya? Siapa dia? Iya. Itu nggak ada. Betul. Kenapa nggak kami dikirimkan video pendek yang 2 menit misalnya, atau 3 menit yang menjelaskan kenapa saya harus memilih orang itu? Iya, betul. Artinya di situ akan terjadi pergulatan ya bagi pemilih-pemilih yang notabene cerdas, akan memilih, oh ini benar, oh ini salah, ini walaupun gratis-gratis dia nggak tahu uangnya dari mana kan gitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan, karena pemilih kita itu bukan ngelihat dari ganteng cantiknya aja yang di ini, tapi dia ingin mengerti tanggung jawabnya orang ini, track recordnya apa yang sudah dia lakukan oleh bangsa dan negara, kenapa harus saya pilih dia. Iya. Ya, ini yang terjadi, maka itu kita membenahi mudah-mudahan, karena baliho juga banyak sekali jeleknya. Ditiup angin robek, ditambah awalan dirobek, jadi semua ribut. Iya. Ya, sampai ke Panwas, sampai ke Intel, pada semua ribut nyari siapa, padahal itu oleh angin dan lain sebagainya.
sudah harus kita tinggalkan. Apalagi Bali ini kan daerah pariwisata. Iya. Apalagi Badung ini tempat wisata. Betul. Masa semua nanti sungai-sungai diisi sama baliho, Baliho, ya betul. gunung-gunung dipasangin baliho, gimana ceritanya mereka, ya. Jadi mari kita kembalikan, dan kita juga mencoba untuk jangan lagi membuat sampah plastik, karena Pergub Bali sudah ada tentang pengurangan atau pengurangan timbunan sampah Iya. plastik. Ini mestinya kalau semua calon-calon ini mendengar saya, mestinya kalau udah ada pergubnya, ada perdanya, itu mestinya kan semua mengacu ke situ. Betul. Ngapain jadi pemimpin terus kalau bertentangan dengan aturan yang sudah ada? Iya, betul. Ya, jadi ini sebuah pendidikan politik yang bagus, dan kita coba untuk merubah desain, termasuk kami bersosialisasi juga. Untuk hal-hal tertentu kami masih menggunakan billboard gitu ya, karena masih bisa diatur ya, masih tidak terlalu banyak dan besar, jadi pandangannya masih bisa diarahkan. Dan untuk ke depan juga kami berusaha untuk mendorong pemerintah daerah untuk pasang videotron di masing-masing kecamatan. Iya. Badung sebenarnya bisa lah. Ya. Kenapa? Karena nggak perlu lagi beli-beli spanduk setiap saat. Kemudian apapun kesuksesan ataupun ajakan di Badung itu kan bisa menjadi ya barang bergerak gitu loh. Mensosialisasikan apa ya. Sehingga bukan hanya untuk pemilu aja, tapi Iya. untuk keberhasilan masyarakat kita juga bisa lakukan. Betul. Sangat luar biasa sekali Pak, terobosan-terobosan dari Bapak Ketua KPU Ya, Provinsi Bali. mudah-mudahan saja bisa kita lakukan, kita Mudah-mudahan, coba. iya. Karena memang undang-undangnya masih memperbolehkan. Kenapa kita harus nunggu perubahan undang-undang? Iya. Kenapa kita nggak sepakati aja? Kalau itu lebih ke arah kebaikan, Kebaikan, betul. kenapa enggak? Iya. Oke. Pak, kalau kita bicara seberapa optimis nih dari KPU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024 nih, Pak? Ya, saya 100% optimis. Oke. Kenapa? 2020 tanpa Buleleng, tanpa Gianyar, tanpa Kelungkung, kita sukses jadi yang terbaik. Bahkan kita juga enggak ada ke MK. Waktu itu satu-satunya KPU, 3 ya KPU yang tidak ke MK waktu itu di kita Bali paling banyak 6 kabupaten. Iya. Kemudian Babel yang 4 kabupaten, dan DIY yang 2 kabupaten. Kita terbaik. Keren, luar Ya. biasa sekali. Saya yakin sukses. Orang pas pandemi aja kita sukses, Iya, apalagi sekarang apalagi sehat-sehat. sekarang. Ya kan? Betul. Kita harus optimis 100% Pak ya. Nah, untuk Iyalah. meraih target 100% ini Pak, apa yang kira-kira akan dilakukan selain dari terobosan-terobosan tadi, serta harapan Bapak bagaimana untuk Pilkada serentak tahun 2024? Ya, kita sudah lihat kemarin 2024 pemilu yang complicated ya. Ya. Yang terrumit sedunia ya. Kemarin kita udah lakukan. Dengan berbekal itu dan mengevaluasi apa yang terjadi kemarin yang kurang-kurang seperti KPPS yang aneh-aneh, kemudian lain sebagainya, itu saya yakin dan percaya. Saya udah siapkan beberapa alternatif ya dalam konteks bagaimana bersosialisasi. Kemudian anak muda kita yang udah 56% kita sasar dengan baik, sosialisasi kita lakukan dengan baik, kemudian kita mendekatkan diri, jadi dari paradigmanya sudah saya rubah dari awal saya di Provinsi Bali. Ya. Saya itu mengikuti Pak Ketua KPU RI. Kita itu menjaga kedekatan yang sama dengan para kandidat. Jadi bukan menjaga jarak yang sama. Jadi menjaga kedekatan yang sama karena KPU melayani, maka semua harus kita layani dengan baik. Oke. Dengan begini, apapun yang terjadi di lapangan nanti bisa kita komunikasikan sehingga tidak terjadi sesuatu yang fatal. Jadi semasih itu api seperti korek itu gampang niupnya, tapi kalau udah besar ini memerlukan. Kita udah akan lakukan itu, dan satu terobosan penting yang nanti saya ingin ajukan kepada ini adalah bagaimana nanti kita membuat debat itu ala Bali. Oke. Ya. Nggak ada lagi podium, nggak ada lagi teriak-teriakan, untuk apa? Oke. Apa Ini maknanya hal baru. itu? Kita mau, kita duduk, orang-orang tua kita dulu merembukkan apapun itu di Balai Banjar. Iya. Ngomong apapun di Balai Banjar dengan bersila. Bahkan ada bilang, Pak Ketua kok bersila, nanti kan kasihan. Kita tahu pimpinan yang kita mau apa? Sehat jasmani dan rohani. Kalau mau jadi
bupati, gubernur cuma mesile aja nggak bisa mau ngomong apa ceritanya, ya kan? Jadi memang kita harus kembalikan ke ini karena budaya kita beda. Kalau di Eropa, di Amerika pukul meja kemudian itu udah tunjuk-tunjuk itu sudah biasa. Ya, ya. Tapi kita nunjuk aja gitu mungkin misalnya sudah bisa berantem sampai Ya, di rumah besok. bisa Nah, malah tersinggung. itu kita juga mengurangi biaya. Kenapa? Biaya untuk menghadirkan orang datang ke suatu tempat dengan euforia begitu kan nggak meningkatkan kualitas pemilu. Iya, betul. Hanya meningkatkan anggaran untuk kita pulang. Ya, untuk katanya pemilu banyak mahal banget. Enggak apa. Ya kita lakukan itu. Mudah-mudahan diterima. Karena itu harus persetujuan tim kampanye. Saya yakin diterima. Kenapa? Ya. Sesuatu yang merujuk kepada tradisi kita, budaya kita. Saya yakin teman-teman akan setuju untuk itu. Mendukung, ya. Dalam rangka tidak ada lagi bentrokan massa di jalanan. Sudah di rumah aja dengerin gitu kan. Iya. Waktu Pileg kemarin ingat nggak? Waktu Pilpres itu nenangkan masanya aja lebih lebih lama. Nanti mungkin 15-20 menit bisa berdiskusi hanya untuk menenangkan massa. Ini nggak benar. Jadi kita harus perbaiki. Mudah-mudahan dengan itu kita lebih aman, damai, dan berpesta dengan kesenangan, kebahagiaan. Siapapun yang terpilih itu karena karmanya sudah cocok jadi bupati atau Iya. ya. Betul, betul. Karena kita percaya kalau di Bali kalau belum karmanya mau diapain pasti nggak jadi. Betul, Pak, betul. Ya. Ya, berarti satu terobosan baru ini, Pak, Ya, untuk nanti mudah-mudahan. mudah-mudahan dapat terselenggara di mana nanti pada saat tahap perdebatan itu kita tidak menggunakan podium tapi kita berkumpul bersama dalam suatu tempat dengan duduk bersila, Pak, ya. Nah, Pak, kalau kita bicara dengan tahap debat nih, Pak, ini debat ini akan dilakukan berapa kali, Pak? Itu rata-rata diprogramkan 3 kali, ya. Memang PKPU-nya maksimal 3 kali, ya. KPU yang lama, atau ada perbaikan. 1 kali debat bersama, 1 kali debat bupatinya, 1 kali debat wakilnya. Oke. Jadi tergantung nanti disepakati berapa, tergantung juga calonnya karena kita harus kesepakatan. Kalau saya justru mengusulkan semakin banyak debat semakin bagus, bahkan semakin dekat di masyarakat. Dengan Kalau bisa di masyarakat. kecamatan, bukan di TV aja. Ini, sehingga maklar-maklar politik ini dipotong nih, ya kan? Kalau itu yang terjadi, maka saya pastikan seluruh masyarakat kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pemilu. Ya, kualitas pemilu itu adalah dari pemimpin yang dilahirkan, Ya. kesejahteraan yang timbul setelah pemimpin itu duduk di sana. Setuju, sangat setuju. Pak, kalau untuk debat 3 kali ini apakah dilakukan secara serentak di kabupaten kota Sebali? Ya nanti kita lihat. Saya berusaha untuk mengatur, Oke. ya nanti kita atur iramanya supaya tidak banyak yang bertabrakan, Iya. sehingga seluruh masyarakat bisa nonton. Ya, setuju Ya, sekali, Pak. dan mungkin bisa jamnya lah dimajukan, dimundurkan biar nggak barengan, sehingga debat gubernur harus disaksikan oleh seluruh kabupaten kota Sebali. Debat kabupatennya minimal di kabupaten itu dengerin, dan termasuk juga karena kita nggak bisa mematok kabupaten gitu, karena bisa jadi dia di Denpasar gitu kan, jadi bisa dengerin dimanapun berada gitu kan. Iya, betul. Maka itu saya berusaha semaksimal mungkin karena TV-nya kalau bertabrakan juga nggak banyak orang punya lebih TV dari satu kan, bisa iya. nggak bisa konsen gitu. Konsen, Kita betul, coba Sob. nanti ya kita bisa atur di provinsi nanti. Oke, berarti nanti akan dilakukan pemetaan lagi, Ya, Pak, untuk tahapan dan betul. jadwal debat, Pak, ya. Mungkin terakhir nih, Pak, kenapa sih kita harus datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, Pak? Ya, saya yakin dan percaya masyarakat Badung diberi pertanyaan begini semuanya jawab pasti bisa, mungkin lebih dari saya. Tapi jawaban saya yang mungkin sangat singkat yang saya ingin jawab adalah semua kehidupan ini diikuti oleh politik. Jadi politik akan mengatur semuanya. Ya, kita baru bangun sampai tidur lagi tuh kita berpolitik. Jangan merasa bahwa semuanya itu tidak ada politisnya. Semua politis. Maka itu seluruh aspek kehidupan kita itu diatur oleh pimpinan kita. Ya. Inilah yang nanti harus kita pilih supaya apa yang kita inginkan terjadi. Kalau yang orang-orang baik seperti seluruh masyarakat Badung, seluruh masyarakat Bali ini, orang baiknya datang sedikit ke TPS, maka penjahatlah akan jadi pemimpin. Karena penjahat pasti milihnya penjahat gitu kan.
orang baik mestinya milih yang baik. Maka itu karena seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh pemimpin kita lewat kebijakan-kebijakannya, maka kita wajib datang ke TPS menggunakan hak pilih kita, karena nanti yang terdampak dari hasil politik kebijakan yang dikeluarkan pemimpin itu adalah berimpact kepada kita. Salah satunya misalnya anak SMA tidak lagi akhirnya sekolahnya gratis, kan berimplikasi. Siapa tahu ada calon yang sudah saya akan kembalikan saja. Ini tidak boleh gratis. Nah, padahal kita sudah dapat gratis misalnya, merasakan pendidikan itu yang memihak ke kita. Tapi karena kita nggak datang, pemimpin yang satunya menang, mau gimana? Nah itulah, jadi karena implikasi itu berdampak pada kita, maka wajib hukumnya kita hadir ke TPS. Karena itu merupakan hak yang betul-betul hakiki bagi seluruh masyarakat. Dan kami akan jamin hak itu bisa dilakukan dengan baik. Siap, luar biasa sekali perbincangan kita Pak. Jadi jangan lupa untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin daerah yang mulia. Begitu Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan berbincang-bincang bersama kami. Mungkin nanti kita akan membuat part-part selanjutnya Pak ya. Karena durasi yang pendek ini mungkin tidak cukup untuk kita menyelesaikan perbincangan ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama.